Persebaya Surabaya tampil lebih gacor setelah ditinggal Coach Aji Santoso. Berikut ini AFC Channel 22 merangkum ulasannya untuk kalian. Dalam 4 pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya tak tersentuh kekalahan. Bruno Moreira dan kawan-kawan sukses memetik 3 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Terakhir kali, Persebaya menderita kekalahan saat menjamu Persikabo 1973 di Stadion Gelora Bung Tomo. Dalam laga tersebut, tim yang berjuluk Bajul Ijo itu harus tumbang dengan skor 1-2. Hal itu yang akhirnya membuat manajemen Persebaya mengistirahatkan Coach Aji Santoso. Karena Aji Santoso dinilai tidak mampu memenuhi target 7 poin yang dicanangkan dalam 3 pertandingan. Uston Nawawi yang akhirnya ditunjuk menjadi pelatih caretaker berhasil memberi perubahan. Persebaya sukses memetik 3 kemenangan beruntun dan 1 kali imbang, yaitu saat menggasak Bayangkara Presisi FC dengan skor 1-2, menghempaskan Persita dengan skor 1-0, menumbangkan PSM Makassar dengan skor 1-0, dan imbang tanpa gol menghadapi PSS Sleman. Jika dilihat dari hasil yang didapat, ada sinyal bahwa manajemen ingin menjadikan Uston Nawawi sebagai pelatih kepala menggantikan Aji Santoso. Akan tetapi, keinginan itu masih terganjal lisensi kepelatihan. Seperti yang diketahui, menurut regulasi yang berlaku, pelatih tim Liga 1 harus sudah berlisensi A Pro dari AFC. Sementara Uston Nawawi baru memiliki lisensi A saja. Sebenarnya, manajemen Persebaya sudah menyekolahkan Uston Nawawi untuk mendapatkan lisensi A Pro AFC dan hanya menyisakan 2 modul saja. Tetapi, PSSI merubah lagi jadwal yang diperoleh Coach Uston Nawawi, hingga lisensi yang seharusnya diperoleh bulan September harus tertunda. Sangat disayangkan jika Coach Uston belum segera mendapatkan lisensi A Pro AFC, karena di tangan Coach Uston, Persebaya perlahan mulai bangkit. Dan pemain yang menjadi aktor kebangkitan Persebaya adalah Sho Yamamoto. Pemain asal Jepang itu sudah mencetak 2 gol dalam 4 penampilan terakhirnya bersama Green Force. Selain Sho Yamamoto, 2 pemain asing Persebaya juga tak mau kalah untuk unjuk kebolehan di hadapan para bonek mania. Dia adalah Bruno Moreira dan juga Song Eui-young. Kedua pemain tersebut telah menyumbang masing-masing 1 gol untuk Persebaya Surabaya. Dengan rentetan hasil positif tersebut, kini Persebaya Surabaya mulai merangsek ke papan tengah klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Hingga pekan ke-10, pasukan Uston Nawawi telah berhasil menempati peringkat 8 dengan mengoleksi 15 poin hasil dari 4 kali menang, 3 kali seri, dan 3 kali menderita kekalahan. Kondisi ini jelas membuat manajemen Persebaya dan juga bonek mania lebih optimis bahwa Persebaya masih bisa bersaing dalam perebutan gelar juara. Disinggung soal kunci sukses membangkitkan Persebaya, yang pertama, Uston Nawawi secara khusus mengapresiasi penampilan Sho Yamamoto. Baginya, Yamamoto memang bagus dan memberikan dampak besar kepada tim, dan dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang hebat. Selanjutnya, Uston Nawawi juga membeberkan bahwa sebenarnya skuad yang ada saat ini bisa mendapatkan kemenangan di setiap pertandingan. Hanya saja kemauan untuk menang seakan menghilang sebelum pertandingan dimulai. Yang saya tekankan adalah bukannya tidak bisa menang, tetapi mau menang apa tidak. Ya kalau mau menang, harus bermain dengan kesadaran, keikhlasan, dan juga kerja keras. Legenda Persebaya itu juga menambahkan bahwa hasil positif itu tak lepas dari andil Aji Santoso. Meski sudah mundur dari kursi kepelatihan Persebaya, Aji Santoso masih tetap memberikan masukan bagi dia. Karena bagi seorang Uston Nawawi, Aji Santoso lah yang membangun pondasi skuad Persebaya saat ini. Dan dia juga menganggap Aji Santoso adalah seorang guru baginya. Sementara Aji Santoso sendiri kini telah resmi membesut Persikabo 1973. Namun sebelumnya, ada beberapa tim dari Liga 1 yang juga ingin memakai jasanya. Tetapi pada akhirnya dia memilih pinangan manajemen Persikabo 1973. Aji Santoso pun membeberkan alasannya menolak klub lain dan memilih bergabung dengan Persikabo 1973. Di antaranya adalah tim berjuluk Laskar Pajajaran ini memiliki komposisi pemain yang bagus, dan ada nama-nama yang sudah dia kenal seperti Yandi Sofyan, Matahati Lestu Hussein, dan juga Guntur. Selain itu, dia juga merasa tertantang dengan target di kompetisi Liga 1 2023-2024 yang diberikan oleh manajemen Persikabo. Aji Santoso merasa optimis dengan komposisi pemain yang dimiliki Persikabo, target itu bisa tercapai. Manajemen dan saya sudah berbicara mengenai target, dan insya Allah target itu bisa saya lampaui, ujar Aji Santoso penuh dengan rasa optimis tinggi. Dan semoga saja baik Persebaya Surabaya maupun Aji Santoso bisa mendapatkan hasil yang terbaik di akhir kompetisi nanti.